tinggalkan perintah larangan Allah itu. Bagaimana ini korelasinya, Ustaz? Iya. Saya mungkin agak kembali dulu pada ayat pertama tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sangat menarik sebenarnya. Takutlah kamu kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada kata-kata diikuti ayat haqqa tuqatih. Jadi Allah tidak cukup ittaqullah, tetapi Allah sambung lagi haqqa tuqatih. Jadi takwa di situ adalah takwa yang bukan simbol, tapi adalah benar-benar terlihat di dalam kesehariannya, yang sampaikan oleh Pak Kiai tadi. Maka oleh sebab itu takwa tidak bisa dilepaskan dengan akhlakul karimah. Setiap orang yang bertakwa dipastikan dia mempunyai akhlakul karimah. Nah, beberapa literatur kita baca bahwa orang yang berakhlak mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini kalau kita bagi-bagi, ini adalah derajat yang paling rendah bagi kita orang Islam ini, bagi insan muslim ini. Jadi kalau hanya mati membawa nama saja sebagai apa agamanya Islam, nah ini derajat paling rendah. Tapi yang diinginkan oleh Allah itu sebenarnya kita itu kalau memang mati betul-betul dalam keadaan kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa indikasi takwa itu? Nah, itulah terlihat di dalam kehidupan keseharian. Bahasa singkatnya saya adalah akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Itu bukan teori. Akhlakul karimah itu adalah aplikasi dari iman itu sendiri. Bicaranya santun. Jadi kalau orang Sumatera Barat, maaf, nah, ini sahabat saya ini, saya nggak tahu apa Sumatera Barat. Dia tahu ini bahasa melereng gitu ya, berbicara dengan orang yang sedikit rendah atau bahasa menurun, bahasa yang lebih tinggi. Ini kan tata krama dan sopan santun. Nah, ini siapa yang bisa yang seperti ini? Inilah orang-orang yang mempunyai sopan santun. Sopan santun itulah akhlakul karimah sebenarnya. Baik, Ustaz, ya sangat menarik sekali. Kita tahan dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Ikatan Persatuan Mubalik Provinsi Kepulauan Riau, bidang pembinaan keluarga sakinah, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1435 Hijriah, gerbang kemenangan. Mari kita raih berkah Ramadan bersama para ustadz-ustazah pilihan. Senja Ramadan hadir setiap hari menjelang waktu berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa yang dipersembahkan oleh Ikatan Persaudaraan Mubalik Provinsi Kepulauan Riau. Bangkit jiwaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Ikatan Persatuan Mubalik Provinsi Kepulauan Riau, bidang pembinaan keluarga sakinah, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa dan penonton, Anda masih bersama kami dan kami masih setia menemani Anda sampai dengan berbuka puasa nanti sebentar lagi. Dan kita pada sore hari ini masih berbincang tentang puasa melahirkan insan takwa. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilakan menghubungi 0778 462 218. Saya ingin kembali ke Ustadz Hamzah ini. Tadi menarik sekali ketika kita tahan dulu, ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Batam. Ya, dengan siapa Pak ya? Dengan Pak Muhammad. Ya, silakan Pak. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dede dan Pak Sukri. Tadi Pak Sukri mengatakan bahwa akhlak itu identik dengan sopan santun. Kalau menurut, tapi ini perlu pendapat saya loh ya. Iya. Kalau akhlak itu adalah produknya Allah, kalau sopan santun itu adalah produknya manusia. Nah, kemudian kepada Pak Didi sekarang, saya tertarik dengan tadi sudah sangat tajam mengulas tentang puasa, bahkan menurut dari kalangan tasawuf, puasa itu adalah demikian. Iya. Nah, saya teringat oleh ucapannya Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa puasa itu terbagi menjadi 3. Dan ternyata yang tertinggi adalah puasanya khusus. Nah, mudah-mudahan kita semua berharap dapat menggapai yang nomor 3 itu. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berpartisipasi. Saya mungkin langsung saja kembalikan ke Ustadz Didi lah ini untuk menjawab. Ya. Silakan. Baik. Jadi kalau kita melihat judul puasa melahirkan insan takwa. Puasa itu diperuntukkan buat mereka orang yang beriman. Berbicara masalah iman adalah berbicara dalam persoalan hati. Karena yang dipanggil adalah iman, makanya puasa disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Ya, nah, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan, puasa itu akan melahirkan insan-insan yang bertakwa. Takwa ini sesuatu yang juga memang yang sangat rahasia. Apa sih ukuran orang takwa? Ya, saya kira itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi paling tidak tadi saya sudah menyebutkan menurut pendapat Imam Al-Qusairi bahwa orang yang bertakwa itu memiliki sifat tawadu, ya, memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong. Kemudian dia juga qanaah, dia juga waunya waro. Kemudian dia juga iyanya yakin, ya. Nah, kemudian dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Bapak siapa? Pak Muhammad. Pak Muhammad, ya, bahwa Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada puasa awam, puasa khusus, kemudian ada puasa khawasil khawas, khusus dari yang khusus, ya. Semua barangkali memang sangat berharap kita bisa menggapai puasa itu, ya, karena ini puasa yang sangat tinggi nilainya. Siapa mereka? Kalau orang yang awam puasa, ya orang kebanyakan, ya, kadang-kadang mohon maaf, dia berpuasa tetapi bisa jadi lidahnya tidak berpuasa, matanya tidak puasa, ya, anggota badannya tidak puasa, panca inderanya tidak puasa.
Kemudian puasa khawas, puasa yang khusus, di samping dia juga menahan lapar dan dahaga, panca inderanya ikut puasa. Kemudian yang khusus daripada yang khusus, itulah ya, yang hatinya pun dia ikut berpuasa. Hatinya ikut berpuasa, mudah-mudahan saja tadi beliau tidak memberikan sebuah pandangan gitu, sehingga hanya harapan, saya kira kita sama-sama juga berharap, karena memang puasa khawas ini adalah puasa yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mudah-mudahan bisa mengantarkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Cukup menarik diskusi kita pada sore hari ini, dan saya masih ingin menyapa Ustadz Hamzah ini. Tadi Ustadz Didi mengatakan bahwa seluruh organ tubuh kita ini harus juga berpuasa, menahan diri gitu, mata, mulut, telinga, dan sebagainya. Nah lalu kalau ternyata kita menahan makan dan minum, tetapi mata kita tidak berpuasa, telinga kita tidak berpuasa, dalam arti kita mungkin tidak akan mendapatkan pahala puasa. Ini gimana kualitas? Apakah puasa kita itu masih sah, diterima oleh Allah, atau bagaimana nih Ustaz? Silakan. Para pemirsa Batam TV, soal sah tidak sahnya itu harus sesuaikan dengan rukun dan syaratnya. Ya, kalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi itu sah saja. Cuman di dalam pelaksanaannya itu ada beberapa hal yang seperti umpamanya mata jelalatan, kata-kata terucap kata-kata yang jorok begitu kan. Dan ini mengindikasikan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak puasa sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Kiai tadi, tingkat yang ketiga itu, khusus bil khusus ya. Jadi kita berharap ini sudah kita pahamilah dari dulunya, bahwa ketika kita berpuasa kita juga harus berhati-hati dengan pandangan mata, berhati-hati dengan ucapan, berhati-hati dengan pemikiran-pemikiran, buruk sangka dan lain sebagainya itu, sehingga nanti kita betul-betul menjadi orang-orang yang dimaksud dengan bertakwa tadi. Nah, saya melihat mestinya bertakwa ini tidak hanya hal-hal yang seperti itu. Ada sebuah hadis yang menarik ini Pak Samsul. Mungkin ini akan terkait nanti dengan masalah kita berpuasa. Apakah berpuasa itu hanya sekedar menahan saja? Ada nggak korelasinya dengan apa yang kita sebutkan di dalam ayat surah Al-Baqarah 177 tadi, yang 177 itu? Apa disebutkan? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Ini kan keterkaitan dengan harta. Ya kan? Dalam hadis disebutkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal aunu taqwallahi al-ghina. Ya, penolong seseorang menjadi bertakwa kepada Allah itu adalah kekayaan. Itu hadis. Kalau dikaitkan dengan ayat tadi, ya 177 Al-Baqarah itu sangat kuat kaitannya. Bahwa orang bertakwa itu tidak cukup hanya orang puasa itu bisa mencapai takwa itu tidak cukup dengan menahan lapar dan dahaga. Tapi nanti pada ujung-ujungnya harus dibantu oleh yang lain. Ya, terkait dengan masalah harta, bersedekah. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan itu, karena beliau sudah ada kemampuan untuk bersedekah, membantu orang-orang para du'afa, maka ini adalah implementasi daripada orang yang bertakwa itu sendiri. Nah, terkait dengan masalah akhlak ini yang menarik dari Pak Muhammad tadi ini. Ya, ini sudah dibahas di universitas, juga sudah dibahas masalah-masalah pengertian akhlak itu apa, adab itu apa, sopan santun, tradisi itu apa, tabiat apa, watak apa. Itu memang sudah dibahas ada perbedaan-perbedaan, ada persamaan-persamaan ya di dalam masalah itu. Kalau orang mengatakan bahwa akhlak itu adalah lahir dari Islam, ya kan, sementara yang produk yang dari Allah itu adalah akhlak, yang produk dari manusia itu adalah sopan santun, gitu kan. Itu hanya kita terjebak dalam istilah, Namun esensinya menurut saya itu adalah
apakah itu akhlak atau tidak itu tergantung nanti niatannya dan kepada Allah. Apakah dalam rangka mengimplementasikan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah. Kalau itu dia berbuat seperti itu, maka itu adalah takwa. Akhlak yang membawa kepada takwa. Tetapi orang berakhlak belum tentu bertakwa. Ya, saya mengatakan seperti itu. Kalau Pak Sukri mengatakan orang yang berakhlak itu adalah orang bertakwa, tetapi saya mengatakan tidak. Kenapa? Belum tentu orang yang berakhlak itu dalam artian ini ya, garis besarnya itu pelaksanaan harian, tabiat, perangai gitu ya. Belum tentu dia menjadi orang bertakwa. Seperti umpamanya tabiatnya mungkin pakai jubah, ya sebagaimana dikatakan oleh Pak Sukri tadi, ya. Kemudian dia pakai jenggot yang panjang, pakai sarung dan lain sebagainya. Itu akhlak yang baik. Kita sangat mendorong. Kalau ada orang-orang yang mau seperti itu silakan. Tetapi niatnya adalah untuk mengejar ridha Allah. Nah, jadi tergantung niat juga nanti. Jadi kalau niatnya karena Allah, maka akhlaknya itu nanti akan mendorong dia menjadi orang bertakwa. Tapi kalau seandainya niatnya adalah so-so saja supaya dibilang kiai, ya maka hal seperti itu tentu tidak. Iya. Nah, ya seperti itu. Baik, sangat menarik sekali. Kita terima telepon masuk dulu. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, agaknya terputus. Saya masih ingin menyapa Ustadz Sukri ini. Kayaknya tadi ada perbedaan penjelasan ya di soal orang yang bertakwa itu pasti orang yang berakhlak, sementara orang yang berakhlak belum tentu orang yang bertakwa. Ini cukup menarik ini. Kita tahu bahwa Rasulullah itu diutus memang adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu diharapkan memang ending akhir dari seluruh aktivitas kehidupan beragama kita ini adalah lahirnya orang-orang yang berakhlak karimah, orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, saya kira gimana relevansi atau korelasi akhlak dengan takwa ini tadi, ini yang tadi agak-agak miss ini. Ya, ada telepon masuk. Sebentar Ustadz, kita tahan dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, kayaknya terputus. Silakan Ustadz Sukri. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, perbedaan itu memang tidak bisa kita hindari, karena perbedaan itu adalah salah satu yang membuat kita untuk melahirkan sesuatu yang baru lagi dengan perbedaan itu. Akan tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah kalau bahasa akademisnya itu adalah satu teori. Orang yang bertakwa dia akan melahirkan akhlakul karimah. Saya tidak menjelaskan tadi apa beda akhlak dengan sopan santun, saya tidak berbicara itu tadi. Tetapi orang yang bertakwa akan melahirkan akhlakul karimah. Apa yang masuk dalam akhlakul karimah itu sopan santun, tutur kata, dan tindak tanduk dan segala macamnya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara takwa dengan akhlakul karimah, itu tidak bisa dipisahkan. Tapi memang di sisi lain mungkin Pak Ustadz Hamzah bilang tadi belum tidak satu kepastian orang yang berakhlak itu, orang punya akhlakul karimah itu adalah orang yang bertakwa. Tapi yang saya maksud ini adalah pada dataran orang yang Islam, orang Muslim, orang muttaqin, kalau sudah bertakwa mesti dia mempunyai akhlakul karimah. Barangkali itu. Baik, ya terima kasih, sangat menarik sekali. Dan pemirsa serta penonton yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung perbincangan dan
tentu kita ingin mendapat penjelasan dan pesan-pesan dari narasumber. Mungkin masing-masing kita beri waktu 1 menit, silakan dari Kiai Didi. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kita memang mengangkat tema pada hari ini, sempena kita melaksanakan puasa. Sehingga puasa melahirkan insan takwa. Jadi takwa dilihat dari perspektif puasa. Tapi sebenarnya berbicara dalam konteks takwa ini sesungguhnya sangat luas sekali cakupannya. Ya, bahkan ciri-ciri orang bertakwa itu ketika misalnya kita lihat Ali Imran ayat 133 misalnya, itu kan di sana justru dikaitkan dengan persoalan mengeluarkan harta di saat dia lapang maupun sempit, ya. Jadi memang sangat luas sekali cakupannya. Tetapi intinya adalah yang ingin kita capai dalam pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana puasa yang kita laksanakan itu bisa melahirkan nilai-nilai muttaqin dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya saja puasanya yang dilaksanakan menahan lapar dan dahaga, tetapi ending daripada puasa itu justru bisa melahirkan nilai-nilai takwa. Barangkali memang benar ketika di bulan Ramadan ini nilai-nilai takwa itu nggak nampak. Maka itu derajat muttaqin hasil gemblengan Ramadan ini itu akan segera kelihatan ketika Ramadan berlalu dari hadapan kita. Jadi mudah-mudahan 1 bulan kita digembleng ini dalam rangka menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sehingga perjalanan ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Hamzah. Ya, karena waktu terbatas, para pemirsa Batam TV, kita dari IPM sangat berharap mudah-mudahan puasa kali ini betul-betul melahirkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagai yang disampaikan oleh Pak Didi Sudidi tadi, bahwa Imam Al-Qushairi memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu harus terimplementasi dalam bentuk sifat-sifat yang dikatakan dengan tawadu, qanaah, wara' dan yakin itu. Oleh sebab itu akan sangat berbahagia kita kalau sekiranya itu memang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silakan Ustaz Sukri. Ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah SWT, muttaqin itu akan kita raih apabila kita lakukan puasa itu dengan berkualitas. Mustahil darjat takwa kita raih dengan berpuasa kalau puasa itu tidak mempunyai, kalau puasa itu tidak diilmui. Oleh sebab itu, mari kita berpuasa, kita ilmui puasa itu, bagaimana puasa yang mencapai darjat takwa itu. Barangkali itu. Baik, pemirsa dan penonton yang berbahagia, kita sudah mendapat penjelasan panjang lebar tentang takwa dan bagaimana kaitannya puasa untuk melahirkan insan yang takwa. Dan kita masih akan berdiskusi sampai dengan sebulan penuh Ramadan tahun ini, dan besok kita akan membahas tema yang berhubungan dengan memakmurkan masjid. Dan kita akan bertemu kembali besok pada jam yang sama, jam 17 sampai dengan jam 18. Dan kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Akhirnya kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi Senja Ramadan 1435 Hijriah yang dipersembahkan oleh Batam TV, Jembatan Hati.